Oke, selamat ketemu kembali di Pak Ulum Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Untuk hari ini saya mengundang salah satu mahasiswa yang selama ini daring. Daring, jadi tidak ketemu dosen dan sebagainya, bagaimana rasanya, kemudian pengajaran-pengajaran apa yang saya kira perlu dievaluasi, barangkali juga untuk ke depan yang lebih baik seperti apa gitu. Oke, dengan Mas siapa namanya? Mas Vicky Afrianto. Vicky Afrianto, Mas Vicky Afrianto. Asalnya dari Masa Lembu. Masa Lembu. Masa Lembu itu dari Madura, dari Sumeneb masih nyebrang lagi ya? Masih dari Sumeneb ke Masa Lembu hampir 8 jam. 8 jam. 8 jam. Dan itu ya, tidak setiap hari ada. Tidak setiap hari. Insya Allah sekitar kalau dari Perak perjalanan hampir 12 jam dan adanya cuma sekitar seminggu 1 kali. Dari Sumenebnya? Dari Perak. Kalau dari Sumeneb hampir sama. Oh, ya dari Perak naiknya ya. Dari Perak. Termasuk kapal besar berarti? Iya. Oh ya. Oke Mas Vicky, jadi selama 1 semester kemarin itu kan daring ya? Iya. Dan insya Allah dilanjutkan dengan semester 2. Semester 2. Prodinya apa? S2 Pendidikan Agama Islam. S2 Pendidikan Agama Islam. Jadi ya bagaimana sebenarnya rasanya daring dengan tidak daring ini? Kalau secara umum saya pribadi menanggapinya, terlebih-lebih saya pribadi sudah pernah merasakan yang namanya kuliah luring atau secara langsung atau tatap muka. Ya. Saya rasakan pribadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan diantaranya kita dapat mengerti bagaimana sistem perkuliahan dengan daring maupun yang tidak daring, sangat beda sekali signifikan. Terutama khususnya bagi mahasiswa yang belum pernah ibaratkan menginjakkan kaki di dunia perkampusan atau di kampus itu sendiri. Makanya saya rasa sangat berbeda dari sistem pembelajarannya, dari proses tatap mukanya. Ibaratkan kalau kita dalam dunia percintaan, tak kenal maka tak sayang. Itu dari segi anggaplah sebagai apa ya Pak? Kita peribahasanya lah begitu. Namun yang sangat mencolok bagi saya pribadi ketika membahas mengenai luring atau daring, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan saya rasa jelas ada yang namanya positif dan negatifnya. Ya. Positifnya apa kira-kira? Positifnya mungkin bagi orang-orang atau bagi mahasiswa yang di luar pulau dapat mengurangi budgetnya. Misalkan saya pribadi, misalkan saya tinggal di Sumeneb, mending saya kalau di Sumeneb daripada harus mengeluarkan biaya, harus kos-kosan dan lain sebagainya. Istilahnya meminimalisir biaya. Namun terlepas itu semua, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kita yang notabene tidak pernah melakukan kuliah tatap muka, dari minimal lah bukan mahasiswa asli dari kampus tertentu, ya istilahnya mereka tidak pernah merasakan bagaimana istilahnya lingkungan atau atmosfer dari pembelajaran yang ada di kampus tersebut. Iya, oke. Terus ini kan kalau daring itu kan persoalan jaringan juga ya. Kalau di Masa Lembu seperti apa jaringannya? Kalau di Masa Lembu alhamdulillah sudah memadai untuk secara provider, terutama kalau saya istilahnya menyebutkan provider kan istilahnya tidak etis, namun sebagai anggaplah pengetahuan umum, untuk di sana insya Allah adanya Telkomsel dan SL. Namun ada sebagian, artinya masih ada sinyal, namun untuk melakukan kuliah daring
insya Allah tidak mampu, maksudnya tidak mumpuni dalam sinyalnya. Oh, iya. Hasilnya istilahnya beda kapasitas ketika yang jaringannya yang ada di sana cuma Telkomsel dan XL. Jadinya meskipun kalau kita memakai salah satu misalkan Tri maupun Indosat tetap bisa, namun sinyal jelas sudah kalau kita kasarannya nge-lag istilahnya atau apa ya, kita anggap sebagai lemot. Iya. Jadi semboyannya apa itu kalau di sana? Kalau kabar yang mau suruh ngangguy. Iklannya gitu. Iya, jadi enak apa namanya, keuntungannya baginya dengan ini adalah dulu S1-nya sudah di sini. Bahkan ada dosen-dosen mungkin yang sudah kenal dengan pada saat di S2. Persoalannya lagi yang kedua itu begini, ada enggak mata kuliah tertentu yang kemudian itu tidak bisa sebenarnya didaringkan? Kalau dari pengalaman hampir 1 semester, saya rasa belum ada, dikarenakan rata-rata mungkin saya yang teori, saya rasakan, teori saya pribadi, rata-rata dosen tersebut sudah berkompeten dalam, meskipun dalam daring maupun luring. Karena tidak mungkin sekelas lah dosen pasca sarjana tidak bisa mengoperasikan perkuliahan secara daring. Namun belum tentu pendapat teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa merasakan hal sama yang saya rasakan saat ini. Namun saya secara kasat mata, secara notabene secara garis besar, insya Allah saya lihat sudah sebagian besar sudah bisa mampu melaksanakan perkuliahan secara daring, khususnya dari pihak dosen. Dari sementara ini berarti tidak pulang. Kalau saya pribadi belum pulang. Artinya di sini memang di tempat kos atau ada punya saudara di sini? Kalau sementara ini saya di base camp. Di base camp. Base campnya UKM. Organisasi mahasiswaan. Oh iya, oke. Jadi saya kira sinyal masih bagus lah ya. Insya Allah masih bagus. Kemudian tugas-tugas bagaimana? Tugas-tugas? Kalau tugas-tugas saya rasakan lebih gampang buat saya. Dalam artian kembali lagi kepada biaya lebih mengurangi. Istilahnya banyak yang secara mengumpulkan secara online. Istilahnya soft file lah. Kalau dulu ketika masih S1, kadang-kadang hard file-nya itu kalau kepasan kita ada uang atau ada materi lah, masih bisa untuk melakukan tugas langsung. Namun ketika sudah kepepet, istilahnya tanggal 2 lah kasarannya lebih mahasiswa, itu yang jadi kendala. Iya. Harus fotokopi dan kemudian ada jilid dan sebagainya. Ya kalau sekarang kan setorannya ngasih tugasnya pakai soft copy, soft file gitu. Jadi dari S1-nya PAI. Kalau S1 saya manajemen pendidikan Islam. MPI ya. Karena di sini tidak ada S2 MPI. Tidak ada MPI. Makanya istilahnya kalau saya pribadi mengatakan bukan salah jurusan, namun mau tidak mau ya ngambil PAI. Masih satu rumpun. yang kurang lebih linier lah ya, sama-sama pendidikannya. Cuma S1-nya karena S2-nya memang tidak ada MPI, maka kemudian ngambil di PAI. Nanti rencananya selesai berapa semester ini rencananya? Kalau insya Allah, kalau saya target minimal lah 3 semester atau 4 sudah Pak. Kalau melebihi sudah bukan zamannya lagi. Dulu S1 ditempuh berapa tahun? Alhamdulillah tepat waktu 4 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau biasanya sih ini tidak semuanya. Kalau orang-orang aktif di organisasi itu biasanya agak molor. Tapi ya alhamdulillah enggak terlalu
Artinya tepat waktu itu sudah sangat bagus ya, untuk yang terlibat di organisasi tertentu, terutama organisasi kampus. Maka karena sudah tidak ada mata kuliah praktek, maka sebenarnya tidak terlalu terjadi kesulitan ya, karena teori-teori dan sebagainya. Ada enggak dosen misalnya yang kemudian jadwalnya itu berubah-ubah? Kalau di S2, pengalaman saya tidak ada jadwal yang diubah-ubah. Beda dengan masih S1. Malah gitu ya, malah S1-nya dulu banyak dirubah. Kalau masih S1 istilahnya kan ada sebagian dosen yang mau diubah atau dilobi jadwalnya atau diganti dipercepat, sebagian ada. Tapi kalau di S2 kuliah cuma 2 hari, dan saya rasa tidak ada sama sekali dosen yang merubah jadwal baik jam maupun harinya. Dikarenakan sudah mengikuti aturannya sudah yang ada, jadinya sudah tertata rapi dari mata kuliah A sampai mata kuliah B dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi tertib lah ya. Berapa mata kuliah berarti untuk semester kemarin yang daring? Kalau yang daring semester kemarin hampir 5 mata kuliah. 5 mata kuliah, tapi tepat waktu semua ya. Tepat waktu semua dan sesuai jadwal. Ya. Kalau seminggu ya kurang lebih 5 hari dan dua-duaan ya. Kalau yang kemarin 2 hari. 2 hari. Hari pertama 2 mata kuliah, hari kedua 3 mata kuliah itu hari Senin dan hari Selasa. Ya tidak terlalu terjadi kesulitan lah untuk penyesuaian. Saya itu tidak bisa membayangkan kalau kuliah-kuliah praktek memang seperti saya, tentu saja ada kesulitan yang kemudian bisa diatasi oleh beberapa dosen bagaimana caranya untuk tetap targetnya terpenuhi, kemudian itu tersampaikan ke mahasiswa, dan akhirnya ya banyak sebenarnya yang lulus itu juga karena pada masa COVID ini. Besok tanggal 27 ini kan ada wisuda. Ini beberapa fakultas sudah yudisium, tinggal bagaimana mengikuti perkuliahan sesuai dengan arahan itu. Jadi pada dasarnya tidak ada kesulitan lah ya, tidak ada kesulitan ya. Kalau kekurangan dan sebagainya ya cuma yang tadi itu, kita bayangkan bagaimana orang yang dari perubahan dari SMA atau SLTA yang kemudian masuk kampus, tapi pada saat itu sama sekali sampai hari ini belum pernah ke kampus. Makanya itu Pak, sangat istilahnya bukan kasihan tapi ya tidak ada pengalaman sama sekali mencicipi gimana enaknya dunia kampus. Jadi tidak ada ospek atau Oscar, kemudian tidak kenal dengan teman-teman yang lain, kekenalannya mungkin ya berbeda lah gitu, keakrabannya juga berbeda, perkenalan satu-satu dengan dosen juga tidak, dan sebagainya. Ada dalam semester kemarin itu yang memang jenengan tidak tahu sama sekali dosennya siapanya. Kalau secara garis besar yang kemarin ketepatan dosen-dosen pengampu saya ketika di S2 rata-rata saya sudah kenal di S1 sebenarnya. Oh ya. Hanya dosen tertentu mungkin tidak mungkin lah dosen menghafal semua mahasiswanya. Ya. Nah, yang seharusnya menghafal adalah mahasiswanya. Kadang-kadang ada sebagian yang lupa. Namun kami sebagai mahasiswa yang mengingatkan bahwasanya saya pernah diampu panjenengan ketika masih S1. Oh ya. Dan ya alhamdulillahnya meski dalam kuliah daring banyak sekali, dalam artian tidak bisa dipungkiri mahasiswa sebagian besar kalau bahasa Jawanya grundel. Ya. Sampai kapan? Ya. Kemarin ada wacana semester depan atau semester ini. Ya. Tapi masih diperpanjang dengan daring. Ya. Dan ditambah lagi kami sebagai besar ya ingin menuntut bahwasanya haknya kami
membayar UKT sekian dan sekian, harus istilahnya kuliah dengan fasilitas yang seperti ini. Hasrat untuk melakukan kegiatan perkuliahan tidak ada sebagian besar. Karena kenapa? Kuliah sudah jauh, tidak pernah tatap muka. Secara tantangan atau secara hasrat untuk melakukan contoh saja penelitian dari referensi dan lain sebagainya, kita situ kesulitan. Memang ada e-book dan lain sebagainya, tapi saya rasa sumber-sumber seperti itu kurang maksimal dikarenakan kita tidak dapat melihat kepada misalkan perpus yang biasanya sehari-hari kita melihat perpus, pergi ke perpus, membaca buku dan lain sebagainya, dan itu berdampak sekali kepada pola pikir mahasiswa yang sekarang. Dikarenakan sudah terbiasa dengan yang berbau online, takutnya ketika sudah beranjak kepada yang luring atau langsung tatap muka, mereka kaget dengan sistem perkuliahan secara langsung. Dikarenakan sudah terbiasa oleh yang namanya daring. Contoh perpus, bagaimana sistematika meminjam buku, meskipun online tetap online, tapi ketika sudah ada di tempat tersebut, takutnya kebingungan, Pak. Karena kenapa? Pengalaman saya pribadi dengan melihat yang saya rasakan sendiri ketika mahasiswa istilahnya sering ke perpus secara langsung, kapasitas berpikir dengan kapasitas mahasiswa yang belum pernah ke perpus, meskipun tidak untuk kemungkinan mereka juga membaca di luar sana, namun secara referensi atau secara pemahaman sedikit kurang misalnya kurang bisa memahami secara maksimal. Beda dengan yang sudah makan asam garam di dunia kampus yang sudah terjun. Kalau sudah berbiasa saja membahas mengenai organisasi lah, itu tidak jadi mungkin lagi. Ini kan secara perkuliahan, secara referensi saja sangat signifikan ketika mengenai sumber dan sebagainya. Karena kenapa? Terbatas hanya di e-book. Kadang-kala meskipun kalau kita tidak bisa memungkiri yang namanya copy paste sudah jelas ada, meskipun secara luring maupun daring, tapi intensitas untuk copy paste lebih besar yang daring. Tidak ada originalitas dari pekerjaan atau dari tugas-tugas mahasiswa itu sendiri. Jadi selain itu membaca soft copy itu berbeda rasanya dengan ketika membaca buku. Ya bukan hanya rasa, tapi kesulitan secara fisik juga begitu. Kalau buku sewaktu-waktu dan sebagainya itu kita bisa baca. Buka halaman itu dari daftar isi ke belakang itu sebenarnya kan menarik kan, jadi tapi tidak bisa banyak dilakukan di perkuliahan daring. Di daring, di e-book itu tadi, di soft copy. Jadi kitab itu soft copy, kemudian kita buka ini untuk membandingkan dengan cepat itu sudah agak berbeda. Ya saya kira itu Mas Vicky. Jadi terima kasih banyak telah mampir ke studio Pak Ulum Channel. Salah satu testimoni dari mahasiswa yang sudah 1 semester daring, dan beliau ini adalah lebih nyamannya lagi itu karena dulu sudah pernah kuliah di sini S1-nya, kemudian S2-nya di UIN Sunan Ampel juga. Yang kedua, tidak balik ke Masalembu. Jadi jaringan itu juga masih kuat. Sehingga dengan lancar ya, dan saya kira memang kalau di Masalembu sana mengeluarkan banyak uang, dan kemudian secara ekonomis barangkali kalau dibanding-bandingkan lebih efektif, lebih efisien di rumah gitu. Tetapi banyak hal yang sulit juga dilakukan. S2 juga dapat bantuan paket. Oh iya, masih dapat bantuan paket. Nah, saya kira itu yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Terima kasih atas ditontonnya video ini, dan
Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini diminum. Ini minum saya. Iya. Panjenengan sudah